banyak banget orang yang mengharapkan gitu kan yang namanya berkah ya, berkah dari alam semesta ini ya teman-teman ya, keajaiban yang terjadi dalam hidupnya kita. Nah, di bacaan kali ini ya barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan baca berkah apa sih yang bakalan kalian terima beberapa saat ke depan ya teman-teman ya. Di hari yang benar-benar tepat buat memulai segala sesuatunya dengan baik, even kalau misalkan hidup kalian ya pada saat mendengarkan readingan kali ini sedang tidak baik-baik saja. Semoga bacaan ini bisa jadi afirmasi yang baik ya buat kalian semua pendengar setianya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Oke ya teman-teman Pisces, kita baca ya di readingan kali ini. Nah, buat teman-teman Pisces yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya. Silakan kalian klik di description. Di sana ada alamat email ya teman-teman ya. Alamat email itu kalian boleh kontak ya untuk konsultasi berbayar. Dan buat kalian juga di description itu ada link untuk kalian menuju ke 3 channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, terutama ke channel yang ketiga ya, yang paling baru, Oracle Card Indonesia Sound Therapy, which is ya teman-teman, di Sound Therapy ini buat kalian semua yang masih belum bisa private reading ataupun belum bisa terapi gitu kan ya, dan masih belum afford ke sana, kalian bisa yang namanya memperbaiki kualitas hidupnya kalian dengan mendengarkan saja musiknya ya. Musik itu brainwave disertai dengan brainwave binaural teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian. Dan yang udah pada request ya ke emailnya Oracle Card Indonesia ini ya, salah satu alternatif supaya bisa ya untuk menerapi diri sendiri dengan bantuan konsistensinya kalian tentunya ya. Jangan sekali dengerin terus ngarep gitu ya, jangan ya, tapi berulang-ulang kali konsisten, kalau bisa minimal 21 hari ya teman-teman ya, setiap hari didengerin. Oke. Right, di sana juga sudah ada panduannya ya, boleh didengarkan pada saat apa ya, yang sebaiknya tidak juga apa, ada semua. Kalian lihat di description-nya aja ya. Oke. Kita baca yuk. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya, sama seperti biasanya. Cerita 1, 2, dan 3 ya, kalian boleh milih boleh enggak ya, yang jelas dengerin 3-3-nya, karena siapa tahu ini bisa jadi afirmasi yang baik buat kalian semua ya. Ya, amin amin amin. Cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga. Kita dengerin dari yang pertama terlebih dahulu. Apa sih yang sedang kamu alami pada saat ini ya, kehidupan kamu saat ini, kita lihat. Kamu tuh sedang kepingin keluar dari satu problem yang mengikat, yang membuat kamu terikat dan gak bisa keluar dari mana-mana ya teman-teman ya. Jadi ada perasaan-perasaan dimana kamu tuh berasa banget diperlakukan gak adil, berasa banget merasa diperlakukan, maksudnya dikhianati dan sebagainya ya, hal-hal seperti itu. Dan ya berasa sendiri aja gitu ya, sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, tapi masih aja gitu ya, merasa sesek lah gitu ya. Oke, ini kehidupan kamu saat ini yang sedang kamu rasakan ya. Nah sekarang kita lihat nih, hal-hal baik apa sih yang kalian harap ya terjadi dalam hidupnya kalian, rezeki yang kalian harapin itu apa ya. Kalian ingin segera bebas ya, dan pingin yang namanya menikmati hidup, menikmati hari, menikmati hasil dari apa yang memang sudah dilakukan ya. Kepingin lah ya menikmati momen kayak gitu loh teman-teman ya. Kepingin keluar lah dari situasi-situasi yang seperti itu gitu. Nah, sedangkan mungkin alam semesta punya kehendak lain gak sih teman-teman ya? Berkah keajaiban apa sih yang kalian bakalan dapetin ya? Kita lihat. Oke. Komitmen ya. Berkah keajaiban dari semesta ini yang kamu dapetin adalah komitmen. Komitmen dari sesuatu hal yang kemarin-kemarin itu jadi heboh gitu ya, dari satu lingkungan ya, yang benar-benar bersama tapi nggak bersama ya, dan sedangkan banyak sekali ikut campur dari orang-orang sekitarnya kamu, orang-orang sekitarnya dia ya, lingkungan dan sebagainya, jadi tumplek-blek gitu teman-teman ya. Dan ya mendapatkan yang terbaik pada akhirnya gitu kan, jalan solusi ya, sehingga
bisa ada jalan keluarnya di sini ya, dan lebih ke komitmen sih ya, lebih ke komitmen yang dari alam semesta ini. Nah sekarang kita lihat ya, yang sebaiknya kalian lakukan apa sih supaya keajaiban itu banyak terjadi dalam hidupnya kalian, apa? Belajar lebih apa adanya sih teman-teman ya. Ya to be honest, kalau misalkan jawabannya adalah kesabaran ya, karena kok sabar kak gitu ya, emang gitu kan, segala kunci sebenarnya dari semua permasalahan yang ada di dunia ini yang pertama adalah ketenangan dan kesabaran. Karena dengan tenang dan sabar kita bisa banget yang namanya menganalisis situasi dengan baik. Kalau kita bisa menganalisis situasi dengan baik, pastinya kita akan dapat solusi ya, seperti itu. Jadi belajar menghargai proses, nggak semuanya itu harus langsung sekarang hanya karena kita berasa yang namanya sesek ya, hanya karena kita merasa yang namanya udah nggak nyaman sama satu situasi dan kondisi, lalu kita mau celing gitu kan ya, kalau bisa hilang deh gitu ya. Nggak bisa gitu juga ya guys ya. Hidup adalah sebuah proses, jadi jalani prosesnya pastinya seperti itu, dan juga lebih apa adanya yuk gitu, lebih apa adanya. Kadang-kadang kita berharap orang lain ngertiin kita gitu ya, tapi padahal kita sendiri nggak bilang maunya kita itu apa gitu ya. Udah bilang kak, tapi itu kayak nggak dianggap dan bla 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 gitu ya. Coba diganti cara bilangnya, cara bicaranya, cara mengekspresikannya ya. Karena sama seperti kita yang punya bahasa cinta atau bahasa komunikasi yang seperti apa ya, orang lain pun juga sama gitu. Kita pinginnya dipahami, mereka juga kepinginnya dipahami gitu. Jadi ya coba belajar untuk menempatkan diri ya. Tidak perlu jadi seorang yang ibaratnya penjilat dan sebagainya, enggak sih. Tetap jadi diri sendiri gitu. Tetapi belajar untuk mengetahui situasi dan kondisi seperti apa itu juga penting ya teman-teman ya, kayak gitu. Lebih apa adanya ya. Lebih apa adanya bukan berarti kita seenak gue gitu kan ya, seenak jidat gitu ya, enggak juga teman-teman ya. Enggak gitu juga ceritanya. Oke ya, ini cerita yang pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua gitu. Kita lihat ya. Oke, lagi ada banyak hal yang terkuak ya, misteri-misteri, rahasia-rahasia yang mungkin selama ini kayak jadi pertanyaan gitu ya dalam hidupnya kamu ya. Ini yang menyebabkan pada akhirnya kamu memutuskan ya untuk melakukan satu tindakan yang kita mungkin kalau dilihat sama orang lain mungkin bilangnya itu ekstrim gitu, tapi buat kamu itu adalah satu langkah berani untuk keluar dari suatu tempat yang selama ini ya buat kamu nyaman, buat kamu takut, buat kamu macem-macem gitu kan ya, dengan melompat dan kamu tuh nggak ngerti ya end up-nya akan seperti apa. Tapi yang jelas kamu melakukan satu hal ya dimana berani gitu keluar dari satu zona yang mungkin selama ini bikin kamu nyaman ya, seperti itu. Kita lihat ya hal-hal baik yang kamu harapkan itu apa sih teman-teman ya. Hal-hal baik yang kamu harap itu apa? Oke. Kamu tuh ingin kedamaian. Kamu tuh ingin perubahan ya. Perubahan yang terjadi yang tentunya mengarah ke kedamaian, ketenangan ya, kepingin hidup yang tenang-tenang aja deh gitu loh ya, kepingin ini karena udah lelah ya. Ada perubahan lah setidaknya kayak gitu yang kamu inginkan. Nah, dari alam semesta ini ya akan memberikan apa ya, berkah keajaiban apa sih yang kalian bakalan dapetin. Oke, dari konflik-konflik yang terjadi kamu malah dapat pencerahan nih teman-teman ya. Pencerahan, berkah, ya pembelajaran yang sangat luar biasa dari konflik yang terjadi justru ya. Justru dari ribut-ribut, dari paksaan, dari tekanan ya, dari jurang yang selama ini bikin kamu tuh jadi nggak nyaman, jadi konflik sama diri sendiri ya. Justru kamu belajar dari sana banyak sekali. Berkah ini paling mahal ya guys ya. Berkah pembelajaran ini mahal banget sumpah ya. Yang sebaiknya kalian lakukan ya supaya keajaiban banyak terjadi dalam hidupnya kalian itu apa sih ya. Kita lihat. Fokus aja yuk sama apa yang bisa kamu lakukan gitu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masa depannya kamu ya, pekerjaan, pendidikan ya. Berusaha menerima situasi dan kondisi dengan sangat baik. Menerima bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa ya. Pasrah bukan berarti kamu kalah gitu kan. Pasrah bukan berarti kamu diem aja ya. Tidak.
Tapi belajar menerima situasi dan kondisi ini akan bisa membawa kamu menemukan solusi-solusi hidup ya, yang memang kamu butuhkan teman-teman ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita ruwet ya, kita konflik sama diri kita sendiri nih ya, bukannya solusi yang kita dapetin gitu kan ya, tapi malah jadi konflik-konflik yang berkepanjangan dan gak kelar-kelar ya. Seperti itu. Jadi kuncinya di readingan yang kedua ini adalah belajar untuk menerima situasi dan kondisi, dan fokus aja yuk sama apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya, cita-citanya kamu, apa yang kamu inginkan ya, rencana-rencana jangka panjangnya kamu. Seperti itu. Cerita ketiga ya teman-teman ya. Cerita yang ketiga, kita lihat ya kehidupan kamu saat ini nih apa. Kamu lagi banyak merenung, lagi banyak yang mempertimbangkan banyak hal ya, lagi menuai apa yang kamu tabur kemarin gitu ya, lagi merenungkan banyak hal lah teman-teman ya, lagi menarik diri ya, mempertimbangkan banyak hal. Kita lihat hal-hal baik yang kamu kendaki apa sih, yang kalian harapkan, rezeki ya dan sebagainya gitu, apa sih, kita lihat ya teman-teman ya. Impiannya kamu bersama dengan seseorang ya, impiannya kamu, cita-citanya kamu, hal-hal yang kamu inginkan ya, bersama dengan seseorang ya, ini sih yang kamu pingin teman-teman ya. Sedangkan apa sih yang kalian bakalan dapetin dari alam semesta ini gitu kan ya, berkah keajaiban yang bakalan kalian dapetin itu apa. Oke, secara karir oke sih teman-teman ya, secara karir bakalan oke, finansial juga oke ya, tidak ada yang namanya sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya. Kalau misalkan hal yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan ya, pengetahuan ya, nggak ada masalah. Yang mungkin ya kan beberapa hal memang harus dilepaskan ya. Jadi ya berkahnya justru kamu makin disibukkan sama banyak hal gitu kan ya. Dan mungkin pembelajaran yang akan kamu dapat ya dari hal-hal yang memang seharusnya kamu tahu itu bisa dilepaskan ya. Hal-hal yang gak bawa kebaikan buat kamu ya, hubungan-hubungan yang gak bawa kebaikan buat hidupnya kamu ya, ini dikasih pertanda banget gitu kan ya, untuk segera dilepaskan atau dilepaskan, belajar melepaskan. Nah kita lihat ya, yang sebaiknya kalian lakukan untuk supaya keajaiban itu banyak terjadi dalam hidupnya kalian itu apa sih teman-teman. Mungkin akan jauh lebih baik ya kalau misalkan kamu berjarak terlebih dahulu ya, baik dalam lingkungan maupun dalam orang-orang sekitarnya kamu ya teman-teman ya. Karena bisa jadi ya ibaratnya gini loh, memulai sesuatu hal yang baru, memulai hidup yang baru ya di tempat yang baru ya, ini mungkin satu alternatif yang bagus ya. Karena ada beberapa hal ya, perbedaan itu kan gak bisa disatukan ya teman-teman ya, gak akan bisa disatukan. Yang ada perbedaan itu diterima gitu. Nah ketika kamu berada di satu tempat gitu kan, kamu merasa bahwa jurang perbedaannya terlalu besar dan kamu masih belum bisa accepted, atau sebaliknya ya, mereka masih belum bisa menerima hal tersebut dengan sangat baik ya, akan jauh lebih baik memang kita kasih jarak terlebih dahulu. Karena ya akan sangat sulit untuk ibaratnya kalau kita sendiri aja gitu kan ya, untuk sesuatu hal yang ibaratnya kita udah pegang gitu kan ya, cara pandangnya kita, keyakinannya kita, apa yang kita percayai dan sebagainya ya, kita lalu tiba-tiba ada orang yang ayo kamu kesini aja, ini tuh lebih enak gitu, acara kamu tuh nggak bagus dan apa-apa, kita pasti ada yang namanya perasaan-perasaan juga merasa nggak nyaman. Sama pula dengan mereka, sebaliknya pun juga kayak begitu. Jadi jangan berusaha menyatukan perbedaan, karena which is perbedaan itu nggak bisa disatukan. Yang ada ya belajar diterima gitu loh ya, seperti itu teman-teman ya. Sometimes perlu sih memang ngasih space, yang ngasih jarak kan jauh lebih baik ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Semoga berkah-berkah ya, keajaiban datang dalam kehidupan kalian ya. Dan kalau misalkan kita mau lihat dengan baik, sebenarnya ya tiap hari itu adalah berkah yang sangat luar biasa. Dan kita dengan kita bernafas aja ya, itu udah berkah yang sangat luar biasa teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang kepingin bernafas aja sampai beli gitu kan ya, beli nafas, beli oksigen ya, dan itu mahal gitu loh teman-teman ya, hanya untuk memperpanjang hidupnya satu hari. Well ya, kita yang udah dikasih berkah yang sangat luar biasa, nafas yang sangat luar biasa, gratis lagi di dunia ini ya teman-teman ya.
itu nggak bisa melihat bahwa itu adalah satu berkah yang sangat luar biasa. Ya fokusnya ke berkah itu yang kayak gede, yang global, yang apa gitu ya. Padahal yang kecil-kecil ini yang membuat hidup kita jadi jauh lebih besar, seperti itu. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.